lagi bersama saya, nama Venita Mian, NIM 1803030024, kelas A semester 7 jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membuat sebuah parodi mata kuliah kajian seminar masalah sosial, tugas mingguan pertama dengan judul Internet sebagai Ekonomi dan Masalah Politik. Berikut adalah videonya. Guys, kita diskusi sejak ini malam ya? Iya. Diskusi Siapa? tentang apa? Saya mau diskusi dengan kamu tentang internet media sosial nih kak. Iya, Kan sekarang kan media sosial nih banyak sekali tentang iklan-iklan gitu toh, iklan yang terbaru gitu. Semakin banyak misalnya tentang ini kosmetik gitu toh, produk-produk skincare. Semakin banyak orang yang suka, berarti perusahaan itu semakin banyak mengeluarkan produk-produk itu Dan setiap harinya pasti ada penghasilan, tidak mungkin tidak ada ya. Itu sudah. Terus menurut kamu nih kak, ini apa tentang internet toh, bagaimana sekali penilaiannya kamu? Menurut saya sih internet kan ada manfaat positifnya, ada manfaat negatifnya. Positifnya Kalau kan manfaat positifnya di dunia pendidikan toh kita bisa menambah wawasan, kayak bisa mengetahui dunia luar gitu. Menurut aku gitu sih. Iya, saya juga dukung. Kalau menurut kau Cai, Menurut saya bagaimana? kan, menurut saya nilai positifnya itu misalnya kita mau jual apa saja bisa lewat ini toh, lewat internet begitu. Mencari uang juga bisa lewat internet. Iya, betul itu kan sekarang kan banyak sekali yang online itu sistem online. Apalagi kan sekarang Tapi kan bukan berarti kita harus apa toh, maksudnya main internet terus tidak Ambil bekerja. positifnya Iya, sih. terus. Tapi kan untuk misalnya untuk kebutuhan ekonomi banyak sekarang yang apalagi sekarang kan selama lockdown pandemi ini, selama lockdown pandemi banyak yang menggunakan media sosial untuk bisa menghasilkan ekonomi begitu. Iya kak, pasti di antara kita ini kan pernah jadi konsumen nih online begitu toh. Saya sering Pelanggan Iya. online shop. Iya, Online iya kak, shop, kamu iya. pernah gini kak, misalnya kamu pesan itu barang kak, pas begini itu barang sudah sampai di kamu punya tangan tidak sesuai dengan pesanan kamu, maksudnya Kalau sering Saya tuh sekali. sering. Kalau di kamarnya Saya kan kan sering bagus, juga, cantik iya. kan. Saya kan juga sering belanja online toh. kalau kita pesan barang di misalnya di aplikasi Facebook, kita lihat kan bagus toh. Cantik. Pada saat sampai di tangannya kita tidak sesuai. Iya, bahannya tipis, Iya. jelek. Kan Ada yang lebih stres. besar ukurannya, iya itu Tidak juga sesuai ekspektasi. tidak sesuai dengan yang kita ingin. betul ya. Itu sih. Iya kak, kan saya pernah membuat sebuah iklan gitu, saya pernah buat sebuah akun iklan tentang kosmetik. Terus tapi kak semakin hari pemasukannya semakin berkurang. Maksudnya kak tidak banyak yang berminat dengan apa toh. Terus saya keluar dari itu akun tuh kak Citra, karena kurangnya konsumen yang yang berminat begitu maksudnya. Mungkin produknya Iya, kurang apa? kurang Itu begitu sudah, bekerja mereka. betul, Menurut kamu, menurut pemahaman kamu kan misalnya setiap kali ada iklan-iklan terbaru selalu menjadi trending topik ya kan menurut kamu bagaimana sekali pandangannya kamu tentang itu kan, misalnya iklan terbaru begitu yang menjadi trending, misalnya iklan tentang Coca-Cola begitu. Maksudnya kak, kesimpulannya kak, berarti misalnya kan Coca-Cola selalu muncul di Facebook juga, iklan di Facebook, di Twitter, di TikTok, Pokoknya di di semua semua aplikasi media media sosial, sosial. bahkan di koran juga yang mereka media cetak ini. Maksudnya itu kerjasama antara perusahaan Coca-Cola itu Iya, pasti ada. dengan perusahaan-perusahaan Pasti yang banyak lain. partner. Oh iya, sehingga pemasukannya juga Bagi begitu. banyak. konsumen. Iya, apa sudah produk yang paling ini kah? Paling banyak diminati oleh konsumen. Salah satunya apa ya? Kalau sekarang Produk Contohnya skincare sih produk kayaknya. skincare, iya. ya apalagi kan Scarlett tuh remaja Iya, perempuan. iya. Sekarang Bagus banyak sekali yang- itu. Apa lagi? Soalnya semua perempuan Soalnya- sekarang kan kayak pengen tampil cantik gitu. Iya, iya. betul. terlebih khusus untuk para remaja. Iya, anak kuliahan. Sekarang tuh banyak yang pakai Scarlett. Karena kan bagus juga, mungkin bagus. Saya mau beli cuman
harganya ya Iya, apalagi Jangan kalau yang ramah asli di itu, kantong anak kuliahan. apalagi kalau asli scarlet yang asli itu mahal betul. Iya. Tapi saya juga sering dengar yang orang kalau beli scarlet itu ada yang bilang begini kan misalnya, Tidak tidak original, betul, tidak original. Itu sih tergantung kau belinya di mana. Mesti kita harus tanya dulu harus toh. pandai-pandai cari toko kalau beli di online shop gitu. Betul so. Jangan hanya lihat saja langsung ini. Ya kak guys, kalau berbicara tentang Google ya, Google ini kan setiap hari orang pakai untuk cari apa, berarti itu perusahaan yang pemasukannya setiap hari, masuk kak? Perusahaan yang bisa dikatakan, iya kak, perusahaan Google tuh kan setiap hari hampir jutaan manusia pakai aplikasi Google tuh, iya kak. Berarti kesimpulannya itu perusahaan pemasukannya kan dari besar, SD ya. sekarang kan sampai kuliahan cari tugasnya di situ. Kayak saling Iya, membantu. apalagi betul pandemi begini online semuanya serba itu ya. Serba Google. Iya bagus juga. Tugas apa saja cari di Google. Tapi itu juga membantu Iya, kita sebagai saling menguntungkan anak sekolah. antara perusahaan dengan kita yang mencari informasi di situ. supaya kita juga lebih mandiri toh cari, jangan hanya mengharapkan informasi dari guru atau Dosen. gitu. Dosen. Iya betul. Cai, Iya. kau kan tuh hari pernah jadi ini toh kerja Oh, untuk iya. online tuh kak. Pernah Kau jadi pernah salah lihat satu online, member. member. Iya. Bagaimana sih kau punya pengalaman tentang itu? Iya. Bagus sih, maksudnya selain menguntungkan sedikit merugikan sih karena saya mempromosikan barang itu di Semua berbagai media media toh. Itu yang jelas juga pasti makan data juga toh. Gitu. Begitu kalau misalnya ada pelanggan yang beli, kalau tidak ada Tapi Rugi. kan lumayan Keluar juga dari kemarin toh. Itu sudah. Saya juga kemarin beli produknya dia. ada menguntungkan, ada juga tergantung kita mengolahnya sih. Tapi kenapa Tergantung kemarin berhenti promosi begitu? Kenapa? Kenapa berhenti kemarin jadi jual online? Karena sibuk. Saya kan mahasiswa jadi Itu sudah. iya, selesai semua urusan baru Iya. kerja. Nanti saya gabung di kau saja. Oke. Ya enggak teman-teman, kita kan pernah begini tuh misalnya buat story di WhatsApp itu, kita buat kayak konten gitu tuh, masuk kak untuk menghibur diri begitu. Tapi kan Ada untungnya juga. iya tidak maksudnya kan sekarang kan musim pandemi toh banyak orang yang buat konten-konten untuk apa, untuk kebutuhan ekonominya mereka Iya. toh begitu, jual apa, menjual sesuatu gitu untuk Iya. apa namanya, Untuk jual secara menghasilkan. online itu kan. Bukan hanya Google sih, semua aplikasi hampir banyak. setiap hari. Ya. Iya, karena kan Di Instagram, Mm-mm. TikTok. ya intinya kak orang menggunakan Banyak itu yang aplikasi sekarang kan untuk yang apa paling ya, Tergantung kita yang untuk kebaikannya mereka. Tapi kan ada sisi negatifnya seperti yang kau bilang tadi kan. iya. Iya ya teman-teman. Jadi menurut saya itu juga tentang internet ini, Iya. tentang media sosial itu kak. Berarti memang perusahaan-perusahaan itu sangat memberi keuntungan juga bagi mereka. Meskipun memberi keuntungan bagi kita, tapi Maksudnya kan keuntungan kita punya negara juga tuh. ya, tapi kan kebanyakan itu aplikasi kan bukan dari negara sendiri. Oh iya. Semua aplikasi Orang kan luar itu, pemilik. apalagi kita punya negara berkembang nih. Oh iya. Kan kita punya aplikasi. Seperti Facebook gitu. Iya, Facebook. Begitu. Kita sebagai konsumennya. Oke, baik ya teman-temannya. Jadi kita punya diskusi hari ini. Kita punya diskusi malam ini cukup di sini sudah berkaitan tentang internet. Terima kasih untuk waktunya kalian ya. Terima kasih. Modifikasi internet membuka jalan bagi munculnya oligopolistik perusahaan yang sekarang mengendalikan sebagian besar layanan dan alat untuk masyarakat umum. Aktor-aktor ini mendapat manfaat dari kondisi yang menguntungkan yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan menjadi sangat kaya. Keberhasilan mereka sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk memperoleh manfaat maksimal dari keadaan ini. Keberhasilan mereka sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk memperoleh manfaat maksimal dari keadaan ini. Beberapa kondisi tersebut diakibatkan oleh perubahan penggunaan internet dan wacana yang menyertai perubahan tersebut secara langsung terkait dengan karakteristik ekonomi internet, hasil dari kekhususan ekonomi informasi digital, dan keadaan umum ekonomi yang dicirikan oleh finansialisasi dan deregulasi yang cukup besar.
Persaingan antara pelaku ekonomi kemudian bergeser dari utilitas dan kualitas produk atau harganya kepada siapa yang paling dapat mempromosikan produk secara efektif. Pemenangnya bukanlah orang yang menawarkan penawaran terbaik untuk konsumen, tetapi orang yang memiliki sarana untuk meyakinkan mereka untuk membeli produk tersebut. Demikian pula, loyalitas merek yang dihasilkan oleh iklan dan pemasaran menciptakan permintaan yang mempertahankan tingkat harga yang tinggi. Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa iklan adalah kekuatan yang mendistorsi persaingan dan menguntungkan kepentingan sejumlah kecil perusahaan yang kuat yang merugikan kepentingan konsumen dan pemain kecil di pasar. Faktanya, seperti yang telah kita lihat, barang saingan seperti informasi digital sering dicirikan oleh non-eksklusif, yaitu dengan kesulitan tertentu dalam keuangan produksi dan distribusi barang itu. Internet menjadi salah satu alat untuk mempromosikan barang-barang untuk pekerjaan. Media sosial terdiri dari Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Aplikasi tersebut membantu produksi untuk mendistribusi barang-barang dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Penggunaan internet sangat membantu seseorang, baik sebagai produsen maupun konsumen, untuk mencari barang yang mereka inginkan. Adapun keuntungan yang didapatkan yaitu barang yang dipesan bisa langsung diantar ke rumah atau bisa langsung dibawa kepada tempat tujuan. Namun, kerugiannya adalah barang yang kita pesan tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak original. Penggunaan media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, Google, dan lainnya adalah hampir jutaan orang setiap harinya menggunakannya, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang besar. Apabila peminat dari produk yang ditawarkan semakin meningkat atau banyak, maka kerjasama perusahaan satu dengan lainnya yang dapat dipercaya juga semakin berlanjut dan bisa menghasilkan produk atau barang yang baru atau kita sebut dengan branded. Namun, di balik kerjasama tersebut saling menguntungkan dan adanya politik. Politik dalam hal ini mengarah pada harga dan kualitas barang yang kadang terbatas dan masih saja tetap dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan konsumen. Buktinya, masih banyak barang-barang yang diiklankan namun kurangnya minat konsumen, sehingga lama-kelamaan barang atau produk tersebut down dan tidak diiklankan lagi. Penggunaan internet tidak lepas dari kebutuhan ekonomi. Apabila perusahaan tersebut semakin hari semakin meningkat, penghasilan ekonomi pekerja juga bisa terpenuhi. Terlepas dari itu, kita bisa menyimpulkan bahwa internet sebagai media sosial membawa pengaruh pada bidang rekreasi, ekonomi, dan politik. Keuntungan yang didapatkan tergantung dari tingkat konsumen untuk mengonsumsi barang tersebut. Sekian dan terima kasih.